Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatri Oktaviani dari kelas Public Relation 5C. Saya di sini akan menjelaskan tentang body shaming yang saat ini lagi marak di sosial media ataupun di kehidupan nyata. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol like. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih body shaming itu. Nah, body shaming adalah tindakan mengomentari, mengkritik, dan juga menghina bentuk tubuh seseorang ataupun citra dari diri seseorang. Nah, korban yang di body shamingin ini biasanya akan merasakan rasa malu dan kecemasan yang bisa jadi nanti berlebihan kalau dia terus-menerus menerima perlakuan body shaming dari orang-orang yang ada di sekitar ataupun orang-orang yang ditemuinya. Nah, macam-macam body shaming ini ada banyak, tapi salah satunya itu yang pertama ada fat shaming dan juga skinny shaming. Fat shaming ini adalah bentuk mengomentari bentuk dari tubuh seseorang yang berkelebihan atau berlebihan. Misalnya contohnya ada orang yang bilang, ih kamu gendutan ya sekarang, atau kamu gendut banget. Nah itu termasuk ke dalam body shaming, yakni fat shaming. Nah kalau skinny shaming ini adalah berlawanan dari fat shaming. Kalau skinny shaming ini, orang yang terlalu kurus akan dikomentari oleh orang-orang yang di sekitarnya ataupun orang yang ditemuinya. Ih kamu kurus banget, gak dikasih makan ya sama orang di rumah. Itu termasuk ke dalam body shaming yang dikategorikan ke skinny shaming. Dan ini body shaming ini merupakan tindakan yang tidak baik karena orang yang mengalaminya bisa jadi nanti akan merasakan kecemasan atau rasa malu terhadap tubuhnya sendiri. Apa iya ya aku terlalu gendut? Apa iya ya aku terlalu kurus? Nah, jikalau berkelanjutan itu juga bisa merusak, mengganggu aktivitas ia sehari-hari. Nah, contohnya misalnya ia makan, orang-orang yang dibilang kamu gendut banget. Contohnya dia lagi makan terus dia bilang, ih kenapa ya aku makan ya, kan aku bisa tambah gendut. Nah itu kan membuat kepercayaan diri orang akan lebih jauh turun gitu. Kayak biasanya dia tetap ceria kalau makan, nah jadinya dia kayak ngerasa bersalah setiap makanan yang masuk ke tubuh dia, jadi akan merasa bersalah. Ih aku akan jadi lebih gendut nantinya, aku akan jadi di body shamingin lagi nih, kalau ketemu orang aku jadi takut gitu. Itu juga kasihan kan orangnya yang di body shamingin. Kayak saya sendiri juga pernah digitukan, kayak kalau ketemu orang, padahal saya dari rumah udah ngerasa sekarang saya sudah mulai kurusan ya, tapi pas ketemu orang itu bilang, ih kamu gendut banget sekarang, ih kok gendutan sih, banyak yang makannya ya, nggak ada kerjaan yang di rumah ya. Dan itu membuat percayaan diri saya tuh menurun. Saya jadi kayak, loh tadi saya ngerasa bahwa tubuh saya tuh udah mulai kurusan loh dari sebelumnya, tapi tiba-tiba ketemu orang baru ataupun orang yang sudah lama nggak dijumpai itu mereka bilang saya gendut banget, dan itu membuat kepercayaan diri saya menurun, dan itu sangat tidak enak lah rasanya gitu kan. Nah, body shaming ini tidak hanya terjadi di kehidupan nyata, namun juga terjadi di sosial media. Dan kita juga harus tahu dulu, kita tidak hanya berpotensi menjadi korban dari body shaming, kita juga berpotensi menjadi pelaku. Contohnya misalnya kita ngeliat artis-artis yang ngepost foto di sosial media seperti Instagram, dan kita langsung mengomentarinya, atau bahkan ada netizen-netizen yang tidak bertanggung jawab mengomentari bahwa ih gendut banget, ih lihat tuh bentuk tubuhnya nggak ini gini. Nah itu kan bukan berarti karena dia artis dia nggak akan ngerasa kalau dia menjadi korban body shaming. Pasti kan dia juga kepikiran nih, nggak dia mungkin cuek, kayak ya udah saya nggak peduli, padahal kan dalam hatinya nggak ada yang tahu. Nah untuk itu nggak ada salahnya untuk kita saling menjaga perasaan satu sama lain, karena nggak enak loh jadi korban dari body shaming itu. Contohnya kalau kita misalnya ketemu orang baru atau teman kita yang sudah lama nggak kita jumpai, mungkin kita ngelihat dia gendutan ya dia sekarang dalam hati, terus kita pengen ngelontarin nih kata-kata kayak kenapa kamu gendutan sekarang. Coba kita pikir sebelumnya, apakah itu ada benefitnya ataukah ada manfaatnya untuk kita menanyakan hal itu? Apakah kita akan memberi solusi pada orang itu? Dan ataupun kita kalau memberi solusi, apakah orang itu meminta saran kepada kita? Kalau tidak, kalau nggak ada manfaatnya untuk kita menanyakan itu, yang ada hanya menyakiti hati orang itu, ya lebih baik nggak usah kita katakan gitu kan. Kayak misalnya kita penasaran nih kenapa dia makin gendut, tapi kan memang nggak ada gunanya kalau kita tahu kenapa dia makin gendut. Toh ujung-ujungnya kita cuma menjawab, oh kan
nggak ada gunanya, kita juga nggak ngasih saran, nggak ngasih solusi gitu. Jadi nggak ada salahnya kita keep our words gitu, kita tahan tuh kata-kata kita untuk menanyakannya kenapa gitu. Dan karena body shaming itu nggak hanya terpaut tentang bentuk tubuh yang berlebihan, orang yang kurus juga kadang mengalami body shaming loh. Kenapa kamu yang kurus itu? Dan mereka juga nggak selamanya akan menerima masukan, maksudnya kritikan itu kan oke lah, dibilang kritikan kan bagus untuk membangun, tapi lihat dulu apakah orang ini termotivasi untuk menjadi lebih baik atau malah jadi down self love-nya ini, atau kecintaan dia terhadap diri dia yang ada. Dia udah self love, dia udah cinta sama diri dia sendiri, tiba-tiba datang orang yang menanyakan seperti itu, dia jadi kayak mikir, dia benci sama diri dia sendiri, dia merasa bersalah atas makanan yang dia makan, ataupun dia merasa bersalah atas aktivitas yang udah dia lakukan yang buat dia makin kurus, yang buat dia makin gendut dan sebagainya. Jadi marilah kita saling menjaga perasaan satu sama lain. Toh nggak ada ruginya kok kita kalau misalnya menahan kata-kata kita yang penasaran tadi, kalau ujung-ujungnya hanya untuk mendapatkan kata oh karena itu, oh gitu kan, nggak ada manfaatnya juga. Jadi lebih baik kita diam daripada kita nggak punya hal baik untuk dikatakan. Jadi untuk teman-teman, yuk mari kita katakan hal yang baik dan simpan kata-kata yang menurut kita sekiranya bisa menyakiti hati orang lain. Ya kita sama-sama doain aja nih, semoga aja dia tuh jadi sehat. Yang penting kan sehat nih kita, nggak ada sakit, nggak ada ya pokoknya nggak ada penyakit. Biarpun orang gendut, ya mungkin kita nggak tahu loh seberapa keras usaha dia untuk jadi lebih kurus. Makanya kita ya udah, kalau memang nampak orang lebih gendut dari biasanya, ya udah diamin aja. Maksudnya kayak nggak ada untungnya kita untuk bertanya kalau cuma sekedar oh tadi. Dan buat teman-teman yang pernah mengalami atau mendapatkan perlakuan body shaming, semangat dan mulailah mencintai diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Dan tapi kalau saya mau berbagi definisi dari self love yang saya punya, kan banyak tuh orang yang love myself itu definisinya mencintai diri dia sendiri dan menerima kekurangannya. Tapi kalau boleh berbagi dari pihak saya, kalau saya sih mikirnya self love itu mencintai diri saya sendiri, tapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri itu. Kayak misalnya nggak ada salahnya kita untuk belajar jadi lebih baik lagi. Jangan sekiranya kita bilang ih saya punya kelemahan di sini, dan kita ya udah terimalah inilah diri saya apa adanya. Ya nggak gitu, maksudnya kan kita berusaha dulu untuk menjadi lebih baik. Kalau memang resultnya atau hasilnya udah segitu aja, udah berarti itulah yang harus kita cintai, yang harus kita damai dengan diri sendiri. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, barulah kita bisa mencintai diri kita sendiri, atau love ourselves, love myself gitu. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.